Salam, selamat malam Budiana dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya El Samuel M. Tambunan dengan NIM 234005158 dari Fakultas Hukum Angkatan 2023. Jadi, di video kali ini saya akan membahas tentang tindak pidana perbankan, mata kuliah Hukum Perbankan dan Jaminan. Tentunya sebelum membahas tentang tindak pidana perbankan, kita pertama harus tahu apa yang menjadi pendahuluan atau latar belakang. Jadi langsung saja, tindak pidana perbankan itu terdapat dua istilah teman-teman yang sering kali dipakai secara bergantian dengan maksud ruang lingkupnya. Yang pertama itu teman-teman adalah tindak pidana perbankan, dan yang kedua itu tindak pidana di bidang perbankan. Jadi yang pertama itu mengandung pengertian bahwa tindak pidana itu semata-mata dilakukan oleh bank atau orang bank, sedangkan yang kedua dalam bidang perbankan itu tampaknya lebih netral teman-teman. Jadi dalam tindak pidana perbankan melibatkan dana masyarakat yang disimpan oleh bank. Oleh karenanya, tindak pidana perbankan merugikan kepentingan berbagai pihak bank itu sendiri selaku badan usaha maupun penyimpanan dana, sistem perbankan, otoritas perbankan. Nah, teman-teman, selanjutnya saya akan membahas dengan tindak pidana perbankan dalam Undang-Undang Perbankan. Tindak pidana di bidang perbankan menyangkut perbuatan yang berkaitan dengan perbuatan dalam bank yang diancam dengan pidana, meskipun diatur dalam undang-undang peraturan lain atau di samping merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Perbankan Syariah. Jadi tentunya juga diatur berdasarkan kitab undang-undang hukum pidana seperti Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang Pidana Pencucian Uang atau seringkali disingkat dengan TPPO. Jadi, Undang-Undang Perbankan membedakan sanksi ke dalam dua bentuk. Ya, yang pertama itu yaitu kejahatan dan yang kedua itu pelanggaran. TP Bank dengan kategori kejahatan terdiri dari 7 pasal, yaitu ada pada pasal 46, pasal 47, pasal 47A, pasal 48 ayat 1, pasal 49, pasal 50 dan pasal 50A. Sementara itu, TP Bank dengan kategori pelanggaran dengan sanksi yang lebih ringan daripada tindak pidana digolongkan sebagai kejahatan yang terdiri dari satu pasal, yaitu pada pasal 48 ayat 2, yaitu juga yang didasarkan pada pengenaan ancaman hukuman yang lebih berat dibandingkan dengan pelanggaran. Tentu saja teman-teman, hal ini mengingat bahwa bank adalah lembaga yang menyimpan dana yang dipercayakan masyarakat, sehingga perlu selalu dihindarkan perbuatan yang dapat mengakibatkan rusaknya kepercayaan pada masyarakat, yang pada dasarnya juga akan merupakan bank itu sendiri maupun masyarakat. Nah, Undang-Undang Perbankan Syariah tidak membedakan sanksi TP Bank dan mencantumkannya ke dalam pasal 59 sampai pasal 66. Tentunya hal ini merupakan yang menegaskan bahwa masalah fraud merupakan masalah yang sangat berisiko apabila dilakukan oleh pengurus atau pelaksana yang melaksanakan kegiatan perbankan. Salah satunya itu kita masuk yang pertama itu fraud terhadap aset. Singkatnya, ini merupakan suatu penyalahgunaan terhadap aset perusahaan atau lembaga, bisa itu karena dicuri yang digunakan atas nama pribadi untuk kepentingan pribadi. Nah, tentunya ini dilakukan tanpa izin dari pihak perusahaan atau lembaga. Yang kedua itu ada fraud terhadap laporan keuangan, yang dimana ini merupakan suatu organisasi anti fraud terbesar di dunia yang menyediakan pendidikan dan pelatihan anti fraud dan perkedudukan di Austin, Texas, Amerika Serikat. Nah, segala bentuk tindakan yang membuat laporan keuangan menjadi tidak seperti yang seharusnya dalam hal ini tidak menggambarkan kejadian sepenuhnya dalam kelompok fraud terhadap laporan keuangan. Yang pertama itu
memalsukan bukti transaksi, ini biasanya pemalsuan dalam bentuk dokumen gitu. Yang kedua itu mengakukan suatu transaksi lebih besar atau lebih ringan atau lebih kecil dari yang seharusnya. Selanjutnya menerapkan metode akuntansi tertentu secara tidak konsisten untuk menaikkan atau menurunkan laba. Selanjutnya ada menerapkan metode pengakuan aset sedemikian rupa sehingga aset menjadi nampak lebih besar dibandingkan yang seharusnya. Menerapkan metode pengakuan atau pertanggungjawaban sedemikian rupa sehingga liabilitas menjadi nampak lebih kecil dibandingkan yang seharusnya. Selanjutnya ada korupsi. Jadi korupsi ini dalam ACFE membagikan jenis tindakan korupsi menjadi dua kelompok. Yang pertama itu konflik kepentingan atau konflik of interest. Itu misalnya seseorang atau kelompok orang dalam perusahaan yang memiliki hubungan istimewa dengan pihak luar. Hubungan istimewa itu seperti apa? Nah, hubungan istimewa itu yang dimaksud di sini adalah ia memiliki kewenangan tertentu seperti saham anggota keluarga maupun sahabat dekat dan lain-lain. Ketika suatu perusahaan atau lembaga bertransaksi dengan pihak luar, tentunya seseorang ini yang mempunyai jabatan seperti manajer atau eksekutif yang mengambil keputusan tertentu untuk melindungi kepentingannya, ini harus membuat perusahaan yang baik. Hal ini juga masuk dalam tindakan fraud. Di Indonesia kita sering menyebutnya dengan istilah kolusi dan nepotisme. Yang kedua itu menyuap atau menerima supa imbal balik atau briberies atau exoneration. Ini merupakan masuk dalam kategori tindakan fraud. Yang masuk dalam kelompok fraud ini salah satunya itu menerima komisi, membocorkan data rahasia perusahaan atau lembaga, itu baik berupa data maupun data dokumen apabila bentuknya kolusi dan tender tertentu. Dalam aktivitas suatu entitas, peluang terjadinya fraud akan menjadi selalu ada. Suatu entitas bisnis tidak akan menjadi terbebas sepenuhnya dari kemungkinan terjadinya fraud meskipun sudah memiliki audit internal dan sistem pengenalan internal. Namun, kita harus mengetahui bahwa hadirnya audit internal ini memiliki resiko yang mungkin bisa diminimalisir melalui tindakan preventif. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, terdapat 13 macam tindak pidana yang diatur mulai dari pasal 46 sampai pasal 50A. Ke-13 tindak pidana tersebut digolongkan menjadi 4 macam. Yang pertama itu tindak pidana yang berkaitan dengan perizinan. Nah, yang dimaksud dengan tindak pidana yang berkaitan dengan perizinan ini adalah tindak pidana yang berhubungan dengan perizinan pendirian bank sebagai lembaga keuangan, yaitu setiap orang yang ingin mendirikan harusnya memenuhi syarat-syarat dan ketentuan yang terdapat dalam peraturan untuk menangani pendirian bank tersebut. Nah, dalam Undang-Undang Perbankan disebutkan bahwa tindak pidana yang masuk dalam jenis tindak pidana yang berkaitan dengan perizinan ini ialah diatur dalam pasal 46 ayat 1 yang menyatakan bahwa barang siapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu tanpa izin usaha menteri sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 dan 17, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 200 miliar rupiah. Ayat 2 menyatakan dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan oleh badan hukum berbentuk perseorangan terbatas, penuntutan terhadap badan-badan yang dimaksud dalam melakukannya, baik terhadap mereka yang memberikan perintah atau melakukan perbuatan itu atau bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu terhadap kedua-duanya. Nah, selanjutnya tindak pidana yang berkaitan dengan rahasia bank. Ini menarik teman-teman, sebagaimana lembaga keuangan yang melakukan pengelolaan terhadap dana masyarakat dalam sejumlah besar, tentunya kepercayaan masyarakat telah diberikan kepada bank dan harus benar-benar dijaga. Kepercayaan itu harus dijaga yang merupakan salah satu identitas nasabah. Jika ada oknum yang secara sengaja
dan melawan hukum membocorkan keadaan keuangan nasabah suatu bank, maka oknum tersebut telah melakukan tindak pidana perbankan. Kelompok tindak pidana yang masuk dalam golongan ini sebagaimana jelas diatur dalam pasal 47 ayat 1 dan 2 dan pasal 47A yang menyatakan ayat 1, barang siapa tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 41, pasal 41A dan pasal 42 dengan sengaja memaksa bank atau pihak terafiliasi untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 tahun dengan denda paling lama 4 tahun serta denda sekurang-kurangnya 10 miliar rupiah maksimal 200 miliar rupiah. Ayat 2 menyatakan anggota Dewan Komisaris seperti direksi pegawai bank atau pihak terafiliasi lainnya yang sengaja memberikan keterangan wajib yang dirahasiakan menurut pasal 40 perbankan diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 tahun serta denda sekurang-kurangnya 4 miliar rupiah dan denda paling banyak 8 miliar rupiah. Selain itu, pasal 47A juga menegaskan bahwa anggota Dewan Komisaris seperti direksi atau pegawai bank dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam pasal 42A dan pasal 44A diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 tahun dan paling lama 7 tahun serta denda sekurang-kurangnya 4 miliar rupiah dan paling banyak 15 miliar rupiah. Selanjutnya itu tindak pidana yang berkaitan dengan pengawasan dan pembinaan bank. Nah, tentunya ini guna menjaga keberlangsungan dan kesehatan bank. Maka daripada itu, bank harus memenuhi protokol maupun kewajiban yang ada dan bertanggung jawab serta patuh terhadap seluruh prosedur pengawasan dalam pembinaan yang dilakukan oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Memang sejak lahirnya Undang-Undang OJK, proses pembinaan dan pengawasan dialihkan dari Bank Indonesia ke OJK. Tapi hal ini tidak serta-merta meninggalkan tanggung jawab BI sebagai pengawas moneter untuk turut melakukan pengawasan yang guna meningkatkan untuk bank itu sendiri. Nah, bank yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud di atas dianggap telah melakukan tindak pidana dalam bidang perbankan. Kelompok ini sebagaimana diatur dalam pasal 48 ayat 1 dan 2, pasal 48 ayat 1 menyatakan bahwa anggota Dewan Komisaris, direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat 1 ayat 2 dan pasal 34 ayat 1 dan 2 diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 tahun dan paling lama 10 tahun serta denda sekurang-kurangnya 15 miliar rupiah dan paling banyak 100 miliar rupiah. Ayat 2 menyatakan bahwa anggota Dewan Komisaris seperti direksi atau pegawai bank dengan lalai memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat 3 dan ayat 2 pasal 34 ayat 1 dan 2 diancam dengan pidana sekurang-kurangnya 1 tahun dan paling lama denda 100 miliar rupiah. Nah, untuk yang terakhir, tindak pidana yang berkaitan dengan usaha bank. Sehubungan dengan semakin banyak yang bervariasi kegiatan dalam usaha suatu bank, maka bank tersebut perlu menjaga kepercayaan masyarakat dengan cara menggunakan dana nasabahnya secara bertanggung jawab dengan untuk mewujudkan dalam bentuk laporan pertanggungjawaban yang diumumkan langsung kepada publik, baik melalui media massa maupun diberikan kepada Bank Indonesia atau OJK. Dalam Undang-Undang Perbankan, tindak pidana yang masuk dalam kategori ini ialah pasal 49 ayat 1 berbunyi bahwa anggota Dewan Komisaris, direksi atau pegawai bank dengan sengaja A. membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu maupun dalam dokumen laporan kegiatan usaha, laporan transaksi rekening suatu bank yang selanjutnya itu menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan dalam laporan. Selanjutnya itu mengubah, menguburkan, menyembunyikan, menghapus atau dalam membukukan dalam laporan itu, menghilangkan, menyembunyikan, merusak catatan pembukuan itu, dipenjara dengan sekurang-kurangnya 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda 10 miliar rupiah dan paling banyak 200 miliar rupiah. Nah, teman-teman, itu saja yang bisa saya bahas mengenai tindak pidana perbankan. Berharap
teman-teman atau siapa saja yang menonton video ini bisa benar-benar memberikan manfaat atau edukasi bagi teman-teman. Saya Samuel Temunan, sekian, terima kasih. Salam.